Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sehat? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik. Hari ini sebelum kita belajar ya, terlebih dahulu Ibu mengingatkan kalian mengisi absen dulu ya. Dan jangan lupa berdoanya ya. Nah, baik, pertemuan hari ini ya, kita akan mengisi tentang pelajaran matematika. Anak-anak masih ingat tentang konversi pecahan? Ya. Nah, namun sekarang yang kita bahas, materi yang kita bahas di sini adalah tentang pembulatan pecahan ya. Nah, pembulatan pecahan ya, itu yang akan kita bahas, yaitu tentang pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran, kemudian pecahan desimal dan pembulatan persen ya. Baik. Nah, konsep dasar dalam pembulatan ya, konsep dasar dalam pembulatan kita lihat dari angka 0 sampai angka 9-nya itu ya. Kalau dia dari angka 0 sampai angka 4 ya, itu berarti jatuhnya ke bawah ya. Dari angka 5 sampai angka 9 jatuhnya ke atas, naik dia ya. Ingat, itu konsep dasar daripada pembulatan ya. Baik. Nah, sekarang contoh membulatkan pecahan biasa ke satuan terdekat. Ya, contohnya kita lihat di sini ya, kita buat garis bilangan seperti yang anak lihat dalam gambar di sebelah kiri ya. Ada 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 1. Nah, 1 itu adalah 6/6. 6/6 itu sama dengan 1 ya. Nah, kita lihat ya, kalau di sana ada 5/6 berarti dia mendekati ke 1. Jadi di sini 5/6 itu kesatuan terdekatnya menjadi 1. Kalau 0/6, lihat di sebelah kanan ya, pembulatan pecahan biasa ini, lihat sebelah kanan, 0/6 berarti itu 0. 6/6 itu sama dengan 1 seperti kata Ibu tadi ya. Maka pecahan 5/6 apabila dibulatkan akan lebih dekat dengan satuan terdekatnya, yaitu 1. Nah, bagaimana dengan kalau 1/6 dekatnya kemana? Ke 0 dia. 2/6 ya ke 0. Jadi kalau 3/6, nah 3/6 itu nilainya setengah ya, berarti dia lebih dekat ke angka 1 ya. Ingat, 1/6, 2/6 itu dekatnya ke 0. 3/6-nya ya, kita masukkan ke 1 karena nilainya setengah ya. Setengah ke atas berarti kita bulatkan naik ya. Kalau di bawah itu kita bulatkan turun ya. Baik. Nah, contoh pembulatan pecahan seperti 2/6. Nah, sudah Ibu katakan tadi ya, 2/6 apabila dibulatkan lebih dekatnya ke angka 0 ya, kesatuannya menjadi 0 ya. Dah, bulatan terdekatnya. Ingat, bagaimana cara membulatkan kalau pecahan? Kita pakai garis bilangan ya, bisa dengan cara ini ya. Baik, kita lanjut. Nah, contoh yang lain. Nah, ini pecahan, membulatkan pecahan campuran ya. Ini pecahan campuran, masih ingat kan? 2 1/4 itu adalah pecahan campuran. Ada bilangan asli atau bilangan bulat, ada pembilang, ada penyebutnya. Nah, di sini kita lihat ada angka 1/4. Nah, 1/4 di sini lebih dekatnya ke 0. Berarti
2 1/4 itu 2 ditambah 1/4 ya. 1/4 itu adalah 0. Ya, kita bulatkan jadi 0. 2 berarti 2 tambah 0 adalah 2. Ya, itu pembulatannya. Dah, bisa ingat 2 ditambahkan dengan 0. Kenapa 0? Karena 1/4 itu dibulatkan menjadi 0. Ya. Maka pembulatannya adalah menjadi 2. Ya. Baik. Nah, pembulatan sekarang kita lanjut ke pembulatan pecahan desimal. Nah, ingat desimal itu ya ditandai dengan tanda koma. Ada per 10, ya, ada per 100, ada per 1000, ada satuannya ya. Nah, baik. Nah, kita lihat di sini satuan terdekat, perhatikan angka per 10-nya. Jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Ya, seperti kata Ibu tadi. Nah, per 10 terdekat. Nah, perhatikan angka per 100-nya. Kalau kita disuruh per 10-an terdekat, kita lihat angka per 100-nya juga. Nah, jika angkanya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5, jika 5 dan lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Ya. Nah, contoh. Angka desimal 3,74 ya. Kalau disuruh satuan terdekat, kita disuruh satuan terdekat. Nah, penyelesaian lihat satuan per 10-annya ya. Lihat satuan dan per 10-annya. Dalam contoh ini satuannya adalah ya nilai satuannya adalah 3, per 10-annya adalah 7, seperti rumus dari pembuatan seperti rumus dari pembuatan tadi yang kita menjadi dasar, konsep dasar dari pembulatan ya. Maka kalau dia lebih dari 5 ke atas, dia dari 5 ke atas dibulatkan naik. Kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Nah, contoh di sini, jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat akan menjadi 4. Ya. Kenapa? Karena di sana kita lihat angka 7. Ya, per 10-annya adalah angka 7. Dibulatkan ke satuan, lihat satuannya 3. Itu angka 7, berarti 7 itu adalah 5 ke atas. Berarti naik satu tingkat angka satuannya menjadi 4. Ya. Ingat ya. Itu adalah pembulatan kesatuan. Untuk pembulatan kesatuan, jadi intinya untuk pembulatan kesatuan terdekat, kalian harus melihat persepuluhan ya, perpuluhan dan satuannya. Lihat angka perpuluhannya. Bagaimana misalnya kalau 3,44. Nah, 3,44. Nah, kalau perpuluhannya itu adalah angka 44 adalah angka 4, berarti angka satuannya menjadi tetap 3. Kenapa? Karena 44 itu di bawah 5. Ya, oke? Baik, kita lanjut. Ya. Nah, sekarang perhatikan ya penyelesaiannya, lihat perpuluhan ya. Sekarang penyelesaian lihat satuan per seratusannya dalam contoh ini ya, satuannya adalah 4. Seperti rumus dari pembulatan di samping, jika lebih dari 5 maka akan dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 4. Nah, sekarang kalau disuruh membulatkan ke
per puluhan. Nah, kalau kita membulatkan per puluhannya, per sepuluhannya, kita harus memperhatikan per seratusan dan per sepuluhan. Ya, di sana ya kita lihat 3,74. Nah, di sini yang kita perhatikan 74-nya, 7 dan 4-nya, per seratusan dan per sepuluhan. Nah, per seratusannya adalah 4, per sepuluhan adalah 7. Karena kita disuruh membulatkan ke per seratusan, ya, berarti kita disuruh melihat per sepuluhan, per sepuluhan berarti kita lihat per sepuluhan dan per seratusan. Per seratusannya kita lihat adalah angka 4, sedangkan per sepuluhannya adalah angka 7. Jadi di sini angka 4-nya menjadi hilang, turun dia hilang, ya, menjadi di sini menjadi 3,7, ya. Nah, itu kita membulatkan ke persepuluhan terdekat, ya. Karena itu ada perseratusannya angka 4. Ya, jadi angka 4 itu hilang, ya. Baik, kita lanjut. Ya, pembulatan berikutnya adalah pembulatan persen. Nah, pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Perseratusannya, jika angkanya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Ya, sama ingat konsep dasar yang tadi pertama itu, ingat kurang dari 5 ke bawah, lebih dari 5 ke atas. Ya. Contoh di sini ya 18%. Dibulatkan maka akan menjadi 20%. Ya. Karena kenapa? Angka 8 lebih 5 ke atas, berarti menjadi 20, naik dia ke puluhan 20%. Ya. Jadi 73% kalau dibulatkan menjadi 70. Karena 3 itu ya, angka 3 kurang dari 5. Ya. Dah jelas? Ya, begitulah tentang pembulatan pecahan yang Ibu sampaikan hari ini, ya. Ini ada tugas, tolong kalian kerjakan ya pada kertas lembaran, isi nama, kelas, nomor, hari, tanggal, ya. Nanti dikumpul hari Jumat, ya. Nah, pertemuan berikutnya kalian siap-siap pelajari tentang taksiran pecahan, ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian, ya. Jangan lupa kalian harus banyak berlatih, ya. Jangan hanya tugas saja yang kalian kerjakan, sedangkan yang lainnya juga perlu latihan-latihan juga, ya. Baik, hanya sekian yang bisa Ibu sampaikan hari ini, ya. Terima kasih. Selamat pagi.